Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau bicara soal apa ya? Antara eh, irit, usaha ngirit dan irit beneran lah ya. Jadi kita bicara soal oli dulu lah. Karena rasanya ya, pengeluaran rider selain untuk bensin itu adalah untuk oli. Di sini penulis nggak pakai apa pembatasan lah ya, nggak pakai yang tradisional. Semua solusi lah penulis pakai ini ya, nggak peduli percaya atau enggak, pokoknya penulis melakukannya seperti itu. Jadi oli ini adalah apa ya, yang paling sering konsumtif gitu loh. Nggak peduli harganya murah atau mahal. Masalahnya banyak orang itu mengatakan bahwa semua oli itu sama saja selama nggak palsu, katanya. Semua oli sama saja, dikatakan gitu. Jadi pabrik oli dianggap jujur semuanya. Jadi begitu nulis api SN, pasti itu apinya ke kualitasnya pasti sesuai dengan API SN. Jadi walau nggak diakui oleh API.org, tapi bila ada API SN itu orang pasti nganggap, oh olinya pasti sesuai standar. Masa pabrikan itu nggak ngerti ya? Karena pasti ahlinya pabrikan itu pasti bisa nyelidiki sendiri, pasti bisa meneliti sendiri. Sebenarnya ini ironi yang ngomong gitu tuh ya. Mengapa penulis sebut ironi? Karena apa? Emangnya ya, semua pabrik oli itu punya ahli oli ya. Hah? Emang ahli oli itu pasti yang hebat-hebat, keren-keren, lulusan nomor 1 dari universitas mana gitu. Apa nggak lihat sendiri lah. Gini lah, kalau misalnya apa nggak percaya sama ngomongnya penulis, cobalah lihat ke websitenya SNI, lihat ke website yang menunjukkan daftar oli SNI. Coba deh lihat sendiri, ada berapa macam oli yang nggak punya tempat blending sendiri. Lihat ada berapa banyak oli yang apa bukan lisensi tapi anu sendiri, apa jenenge, ngarang sendiri. Jadi penulis nggak tahu di mana ada ahlinya ya kalau gitu ya.
tinggal beli aditif dari luar negeri terus di blending di Indonesia. Blendingnya pun bukan dari pabrik sendiri tapi nunut ke pabriknya orang lain. Kalau nggak percaya silahkan lihat deh. Sekarang pun masih nunut. Coba lihat di daftarnya SNI itu Obuan buat olinya di mana. Oli yang teknologi Jepang, teknologi Jerman sama saja. Mereka beli aditif dari negara tersebut dan dicampur ke oli. Udah gitu toh. Ahli di mana? Maaf ya. Kalau yang gitu itu ya nggak bisa dipercaya lah. Muter ya, maaf. Menghabiskan bensin. Jadi apa ya? Ironi loh kalau disebut ada tenaga ahlinya oli itu. Gitu ngomong bisa standar ikut gitu ngomong pasti kalau keluaran pabrikan itu kalau sudah ngaku api pasti bener. Setiap pabrik oli punya apa jenenge ahli sendiri. Karena dalam bayangan penulis pabrik oli kalau nggak punya pabrik ya merek oli banyak kok yang nggak punya pabrik sendiri. Nah, pabrik aja nggak punya loh, apalagi tenaga ahli gitu loh. Penelitian paling ya asal-asalan lah. Bedanya dengan apa perusahaan yang bikin oli palsu, bedanya ya paling cuma blendingnya itu aja antara yang nunut dengan nggak nunut. Tapi kok jadi menyimpang ya, penulis ingin bicara soal irit. Orang itu banyak yang menganggap oli mahal paling bagus ya. Kita bicara yang mahal-mahal dulu, yang murah-murah belakangan sih. Jadi beli oli yang mahal-mahal, harga di atas 200.000, minim di atas 100.000, kayak wah beli oli foam awet gitu ya. Walau di trennya sampai warna hitam pekat ngepiok gitu ya, cuek aja ngomong olinya bagus macam-macam. Terus bahkan ya ada ya yang beli oli harga 250, oli Redline ya. Oli Redline itu oli ester, polyol ester beda ya. Jadi kalau Redline itu olinya oli polyol ester. Sementara yang dipakai di aditif oli itu namanya diester kebanyakan, karena diester itu lebih murah. Jadi polyester terus diester beda itu ya. Kalau yang di extend itu apa, kan pakai double ester ya, double ester ya diester, di itu dua. Jadi kalau double ester ya diester pasti. Mau ester apa lagi, karena ya yang untuk apa campuran oli mesin itu biasanya ya dua sih. Kalau nggak polyol ester ya diester. Diester disebut double ester ya terserah.
Nah itu sudah pakai oli ester ya. Nggak cuma itu aja, dia juga pakai aditif nano energizer yang senilai 100.000, jadi total 350.000. Karena pakai oli mahal, dia pakai makainya sampai 4.000 km. Jadi orang itu biasanya ngomong gitu, oli mahal 2 kali lipat umurnya. Apa bener kayak gitu? Wah enggak ya, mahal atau enggak itu umur oli tetap bergantung pemakaian dan kecocokan dengan olinya. Jadi kalau olinya terlalu encer, ya sama saja nggak awet. Penulis pernah pakai oli Shell Advance Ultra harga 110 ya. Kita nggak bahas soal kemampuannya yang bikin top speed turun ya, tapi kita bahas dari awetnya aja. Karena olinya terlalu encer, ya penulis cuma pakai sebentar, 500 km, 400 malah ya, 400 km. Itu oli encer, keenceran kalau menurut penulis. Suara mesin sudah kasar gak garu-garuan. Kalau orang mungkin dipaksakan lah ya, seringnya gitu. Karena mahal, gak peduli kekentalannya gak cocok, keenceran atau apa. Karena harganya mahal, wis dipakai terus. Diomong, oh mesinku gak apa-apa, mesinku enak kok, gitu ya. Jadi mesin nano dipanjang-panjangkan, tapi begitu habis ganti oli, waduh, pasti ya. Kalau habis ganti oli itu rasanya mesin enak ya. Nah itu bedanya antara penulis dengan mereka. Kalau penulis ganti oli ya tetap performa motor, karena penulis ganti oli sebelum olinya rusak. Jadi performa motor nggak turun. Begitu ganti oli ya harus ganti oli. Apa lebih ringan apa? Nggak terlalu ya. Cuma suara mesin lebih halus. Kalau dari performa ya mendekati lah. Karena penulis ganti olinya sebelum olinya rusak. Sementara itu mereka yang ngomong mesinnya nggak apa-apa, motornya nggak apa-apa itu, ya mereka ganti olinya ketika olinya sudah betul-betul rusak parah. Nah itu bedanya. Ini kayak ini berapa ini? 1147. Oli ini saya enak, tapi bukan gara-gara Amsoil Signature 5W50 yang penulis pakai ini bagus ya. Karena sudah penulis tambahi minyak goreng, tambahi bimoli. Makanya halus saiki. Coba kok biasa nih. Kasar suaranya. Susah ya dengerin suaranya ya. Karena memang ya ketutupan suara motor lain. Tapi ya itu. Jadi orang yang ngomong apa istilah ya, yang nggak pingin ngirit beli oli yang terbaik, ganti olinya 2 kali lipat, itu kadang nggak memperhatikan bahwa oli itu pun walau mahal umurnya belum tentu panjang. Kayak oli Amsoil ini, kalau misalnya penulis nggak tambah minyak goreng, paling ya sekarang udah ganti, mungkin 900 km udah ganti ya, banding Repsol ya, Repsol 20W50 penulis gantinya lebih cepet, lebih lama Repsol mungkin lebih dari 1000. Nah sekarang tambah minyak goreng jadi lebih lebih awet olinya. Itu yang dari sisi ekstrim mahalnya ya. Jadi dia ganti oli, pakai oli mahal tapi nggak awet olinya. Mungkin tujuannya ganti oli mahal itu lebih awet, inginnya mesin lebih
lebih tahan, tapi ya malah nggak awet ya. Kalau penulis yang tahu sih ya, contoh jelas yang Pro-Am itu dari siapa? Eh Siapa jenenge? Oh, wis yang penulis pernah bahas sebelumnya itulah ya. Pakai oli Pro-Am tapi NMAX suaranya kasar. Ya wis itu. Terus kita lihat yang spektrum berlawanannya yang murah. Tapi ya kita nggak bisa bilang murah ya, karena biasanya orang itu eh, kalau yang benar-benar merasa eman sama motornya itu dia pakai oli yang nggak paling murah. Jadi pakai AHM SPX atau pakai Yamaha Loop yang agak bagusan, itu dia terus ganti oli tiap apa jenenge, tiap 1500 atau 2000 km. Ada yang bahkan 1000 km sekali, padahal dia ngojek. Penulis nggak peduli ya apa omongane grup oli ya, mau LDIC, HDMO atau apapun lah ya, grup oli di Bekas juga. Jadi kalau di grup oli itu pakai oli diesel gini bisa bagus gitu ya. Awet-awet oli diesel pirang kilo sih, paling maksimal banget itu ya 2000 km. Mungkin pernah ada yang nyarankan ya pakai Amsoil Signature ya, Amsoil apapun lah ya, sing wis koyoke wis aneh lah ya. Kalau di pabrik Amsoilnya sendiri itu yang ngomong yang paling awet itu ya Amsoil Signature, tapi entah mengapa begitu sampai di grup oli Amsoil apapun jadi awet gitu loh. Jadi disarankan sampai 10.000 km gitu. Ada yang pernah bangga ngomong 10.000, kok tadi bahas oli mahal mana wes, teruskan aja. Bahas 10.000 km bisa tetap bening, maka itu olinya bagus gitu ya. Terus hal itu juga diterapkan ke oli-oli lain, bisa bening lama itu berarti olinya bagus. Pokoknya ngono lah ngomongnya. Penulis ya sekarang udah nyoba sendiri oli yang direkomendasikan, oli Amsoil Signature, kelas tertinggi di Amsoil. Bahkan penulis pilih yang paling kental. Kalau paling kental kan orang semua tahu itu paling awet. Faktanya gimana? Faktanya olinya memang termasuk bening, warnanya cuma jadi hijau dong, nggak jadi coklat, bening kan, tapi ya film strengnya nggak ono. Suara mesin ketika pertama dinyalakan atau dipakai goncengan pelan-pelan gitu ya, jalan 40 kasar suara mesinnya. Baru ketika pakai gaspol aja halus. Itu artinya bahan olinya jelek. Bahan oli jelek itu dua cirinya, minim. Satu, aku ngeri ya, nggak berani ngerem mendadak soalnya lihat ada motor laki itu. Motor laki kayak gitu biasanya ngeremnya nggak becus ya. Maaf, tapi kenyataan ya, pengalaman penulis. Karena apa? Mereka ngerem ngarep tok. Ngeri ya, kalau di belakangnya ada motor sport itu. Sudah berapa kali? 2-3 kali ditabrak dari belakang sama motor sport yang nggak becus ngeremnya. Sudah beberapa kali juga lihat motor sport
ngerime gak becus, sama mama kalah sampai nabrak mama beberapa kali noleh. Ada yang di YouTube, ada yang lihat sendiri. Pokoknya kalau ada motor sport di belakang, hati-hati, mereka itu nggak jago ngerem, mereka bodoh ngeremnya. Kalau misalnya jalan di belakangnya mama, hati-hati, jangan-jangan kemampuan pengereman kita itu bisa kalah karena mereka orang mak-mak naik motor matic itu ngerem pakai dua, kiri dan kanan. Sementara banyak rider yang remnya cuma ngarep tok, depan tok. Dan karena takut selip, nggak pernah ditekan kencang ini. Ya wis gitu. Tapi ya bagusnya yang ngerem kepake dua-duanya lah. Awali dengan belakang dulu kalau pingin grip ban depan itu mantap ketika rem depannya ditekan. Jadi balik lagi, bening itu dipakai sebagai acuan, padahal bening itu belum tentu ciri oli bagus. Bening itu bisa jadi karena daya larut olinya jelek, terutama karena sekarang ini musimnya full sintetik. Jadi oli full sintetik kan nggak harus yang harga di atas 100.000. Yang di bawah 100.000 pun ada full sintetik, tapi full sintetik masalah full sintetik itu gak ono aditif pendukungnya. Kalau Amsoil ini sih rada lumayan lah ya, full sintetik ada paunya, tapi terus dikasih aditif yang kalau dipakai kencang licin, aditif MODTC gitu. Sementara itu kalau yang oli harga di bawahnya ya, di bawah mungkin kalau sekarang di bawah 200.000 karena Amsoil Signature sekarang harganya 230.000. Nah, kayak Shell Advance Ultra Scooter itu, ADTV kurang itu. Buktinya apa? Karena top speednya malah jadi turun. Top speed motor penulis ini ya walau elek-elekan kok ngene. Ya jelek temenan sih, karena cuma 113. Normalnya 113. Pakai Shell Ultra jadi cuma 108. Itu jauh. Itu penurunan yang parah itu. Aditifnya Shell Advance Ultra itu jelek. Mungkin sudah pakai MOS 2, tapi ya terbukti nggak bisa membuat mesin licin. Padahal olinya 5W40 loh ya. 5W40. Top speed cuma bisa 108. Nah, sekarang penulis pakai Amsoil Signature. Di bawah di saat jalan pelan nggak enak, di RPM tinggi bisa sampai 115. Nambah top speed, nambah 2. Itu karena ada aditif. Tapi masalahnya aditifnya cuma kerja kalau di kecepatan tinggi toh. Repotnya itu karena bahan olinya sendiri kurang kemampuan melapisinya. Nah, kalau dibuat contoh yang murah ya, contoh oli murahnya, penulis pernah ganti oli MPX2. Habis ganti oli pertama kan olinya gratis, dikasih MPX2. Motor umurnya 300 km Honda Beat itu. Sekali-sekali penulis coba ya, waktu umur sekitar 300-an itu. Wah, dipakai RPM tinggi ngeri ya. Kasar suaranya mesinnya. Gak karu-karuan kasar. Dan untuk bisa lebih dari 90 itu sulit. Padahal kita tahu yang namanya oli matic itu sering-sering ada aditif MOS 2-nya. Masalah itu oli full sintetik, tapi aditifnya kurang. Lawang yang mahal kelas 220.000 loh, aditifnya saya kurang. Dan ini AHM MPX ya, buatan Idemitsu.
Idemitsu itu pabrik kalau di Jepang wah nomor satu itu. Ini Idemitsu nomor satu, tapi kayak gitu. Penulis coba apa? Buang oli ini. Apa bening sih bening. Sik bening. Bening betul-betul bening, nggak ada coklatnya. Ya itulah, kalau oli ya daya larutnya kurang, perlindungannya kurang, kemampuan film strength-nya kurang, itu harus curiga kita bahan olinya bagus atau enggak. Nah kalau ternyata olinya tetap bening setelah beberapa lama, nah itu berarti daya larut olinya kurang juga. Jadi selain film strength kurang, daya larut kurang. Wes. Jadi oli bening belum tentu bagus. Ini oli murahnya ya. Terus penulis ganti oli Valvoline. Saat itu harganya sedikit di bawahnya AHM MPX2. Penulis pakai oli lebih murah daripada oli yang paling murahnya Honda. Banyak orang paling berpikir, wah pasti hasilnya enak itu. Pasti gak enak itu mesinnya. Kalau dari logika kebanyakan kayak gitu. Tapi enggak. Faktanya mesin langsung jadi halus. Penulis pakai jalan 100 halus, enteng gak ada jalan pakai 100-nya. 100 speedometer speed ya, entah itu aslinya berapa. Tapi pokoknya bisa jalan 100, sebelumnya nggak bisa. Dan suaranya halus, lus. Suaranya halus. Sebelumnya gak karu-karuan. Padahal oli ini bening ya. Harganya lebih mahal dari Valvoline. Ini bicara soal pemilihan oli harga murah dan mahalnya ya. Mahal nggak belum tentu bagus, belum tentu lebih melindungi. Penting ya soalnya kalau beli olinya tiap 1000 km, waduh, dipeng biro itu. Sudah dibelan-belani bensinnya pakai Pertalite. Tapi kalau beli oli yang mahal, padahal 1000 km itu berapa liter butuhnya? Kalau motornya bisa 1:50, ya cuma 20 liter ya. 20 liter. Terus bedanya Pertalite karo Pertamax itu berapa? Kira-kira 2200, 2250, lupa penulis. Ya sanggawe 2500 kali 2 5000 kali 10 50 50.000. Seharga oli ya. Belani pakai Pertalite demi untuk olinya cek iso luwih larang ya. Tapi irit mana coba kalau hitungannya penulis kayak gini. Penulis ganti oli, pakai Meseran Super dicampur minyak goreng Bimoli 6000 km. Ayo, murah mana? Penulis pakai bensin Pertamax terus, murah mana? Ayo, antara orang yang pakai Pertalite terus tiap 1000 km ganti oli. Ganti oli ini ganti oli sing regane larang. Apalagi sekarang penulis tahu kalau 50-50 itu enak di Matic. Harga olinya 30.000, harga minyak gorengnya anggap aja Bimoli wis. Anggap 20.000 wis. Di rata-rata 25.000. Rp25.000 per liter. Ini belum lagi kalau beli online ongkos kirim gratis. Oli 25.000 itu ada yang jual. Penulis ini beli di Pertamina ya, dijamin asli. Di pom bensin. Ya moga-moga asli lah.
Mosok pom bensin dodolan palsu ya, penulis anggap belinya jualnya asli lah. Soalnya harganya juga harga wajar. Penulis juga nggak beli yang drum-druman itu lebih murah lagi. Masih cuma itu tok 25.000. Penulis sering pakai sampai 6.000 km. Entah yang Suzuki Spin, entah yang Honda Beat, entah yang Next 2. Memungkinkan lah. Ayo murah mana? Wes anggap aja jangan itulah, jangan apa jenenge. Jangan pakai minyak goreng lah wis. Wedi bae yo. Dianggap merusak macam-macam soalnya diweden-wedeni sama grup oli ya. Grup oli itu paling anti sama minyak goreng. Mbuh kenapa? Padahal minyak goreng itu ya penulis buktikan sendiri bikin awet. Ini contohnya nih NMAX pakai Amsoil Signature. Suara mesin kasar RPM rendah. Penulis sudah rekam sendiri sebelumnya. Bisa dengan mudah dibedakan. Mudah dibedakan. Pasti bisa membedakan. Karena suaranya beda jauh ya. Itu pakai enggak diperkeras atau kan penulis pakai otomatis ya. Pakai filter yang mengeraskan suara wis otomatis. Suaranya masih bisa dibedakan. Di kenyataan pun ya jauh bedanya. Seperti itu malah. Malah mungkin lebih mudah dibedakan yang setelah pakai minyak goreng senyap ya. Anggap enggak pakai minyak goreng. Anggap tabu lah. Wah, padahal asli bikin oli itu makin awet, bahkan untuk sekelas Amsoil Signature sekalipun. Nah, kalau utuh-utuhan gimana? Penulis biasanya kalau mesran itu bisa 3.500. Itu kalau sebelumnya olinya mesran juga. Kalau sebelumnya oli yang lain-lain, nah itu biasanya lebih pendek. 2.500-an atau 2.000 ya. Karena olinya mesrannya itu dirusak sama oli sebelumnya. Dirusak oleh AHM Oil, dirusak oleh Kicks, dirusak oleh apa lagi? Castrol, macam-macam lah. Penulis coba banyak merek oli. Nah, yang jelas kalau oli tok wis mesran tok ya. Penulis pakai bisa sampai 3.500. Nah, direndahkan 3.000. Harga olinya lebih murah 30.000 30.000. Sementara yang AHM Oil saat itu 45 mbuh saiki piro. Harga wis kira-kira 30% lebih mahal punya Hondanya. %30 lebih mahal. Dan umurnya kalau menurut tuturan penulis ya, umurnya itu cuma 300, 400, 200. Enggak tambah tinggi, tambah rendah. Faktanya itu penulis, kalau menurut standar penulis loh ya. Menurut standar penulis oli mesran itu bisa sampai 3.500 km. Olinya AHM Oil itu cuma 300 km. Tapi faktanya apa? Orang-orang pakai AHM Oil, pakai Yamaha oli keencer, oli nggak tepat sampai 2.000 km. Kena penyakit bearing oblak, rusak itu normal, wajar karena ya emang seperti itulah.
karena memang kualitas dari bahan olinya sendiri kurang baik. Jadi kalau dipaksakan sampai 2000 ya rusak. Jadi mungkin orang ada yang ngomong, wah kalau oli ini kalau pakai 2000 km pasti baik. Enggak, itu tergantung sama kualitas olinya. 2000 itu bisa dianggap pendek, bisa dianggap panjang, itu tergantung olinya. Penulis nggak cerita motor penulis ini, karena motor penulis ini kena penyakit fuel dilution parah, nggak bisa dijadikan contoh. Tapi penulis ceritanya ini dari motor-motor penulis yang lain ya, yang sehat. Penulis melakukan review itu juga mempertimbangkan motor-motor penulis yang lain. Oli kalau di motor ini itu umurnya kira-kira 5 kali lebih pendek. Jadi ini ya, Amsoil campur minyak goreng ini sampai 1100 1200, mungkin penulis pakainya sampai 1500. Nah kalau di motor lain penulis ya kira-kira pakai 5 kalinya 7500, dan itu masih enak suara mesinnya. Habis ganti oli ya nggak kerosok, nggak terasa mesin makin enak, enggak, karena penulis gantinya sebelum olinya rusak, nggak kayak yang lain-lain. Ganti oli 2000 km itu terus dianggap pasti bagus, tapi habis ganti oli kok saya ngomong aja, wah habis ganti oli tarikannya enak yo, mencapai top speed gampang. Itu wis jadi masalah. Nah tujuannya ini adalah ngomong biar irit ya, karena oli itu iya sering jadi pengeluaran yang besar juga untuk mau rider yang mampu atau yang nggak mampu. Pak rider yang mampu beli olinya yang 250 ribuan, beli yang ini oli harganya 220 ribu sekarang, Amsoil Signature. Penulis kasih minyak goreng jadi lebih irit, jadi lebih awet olinya. Jadi dari asalnya RPM bawah suaranya kasar, sekarang suaranya halus. Ini kalau misalnya kayak rider lain-lain, penulis berani nih sampai 3000-an gitulah, sing nggak peduli suara kasar kalau sudah dicampuri minyak goreng. Kalau enggak, nggak berani. Kalau rider lain, yang penting olinya bening, suara kasar itu normal, suara kasar itu ciri aditifnya bekerja, wis mbulah, wis omongannya gak jelas lah. Padahal ya kita ini sering ya lihat keterangannya oli, dibungkusnya oli. Kalau pakai oli ini maka suara mesin motor akan jadi halus gitu ya. Kenapa kok jadi malah sekarang suara kasar, dicueki gitu. Kalau pengen ngirit kuncinya bukan merek, kuncinya bukan kuncinya bukan harga ya, kuncinya bukan dari rekomendasi, tapi kuncinya dari kekentalan olinya yang pas. Terus merek gak penting, yang penting itu bahan oli ini bagus atau enggak, dari mulai olinya sendiri, dari cairan olinya, terus kemudian dari aditifnya. Mungkin penulis pernah diketawakan, percaya minyak goreng bagus kenapa masih pakai campur oli mesin. Nah itu penulis ngejar aditifnya. Amsoil Signature ini merupakan kandidat yang cocok untuk dicampurkan dengan minyak goreng. Tapi Amsoilnya sendiri penulis anggap bukan oli yang bagus kalau tanpa minyak goreng. Jadi kalau tanpa minyak goreng, penulis nggak akan pakai Amsoil Signature. Mending Mesran.
emang apa share stability-nya jelek. Habis digeber-geber suara apa olinya jelas makin encer. Jadi makin kasar kan suara oli. Suara mesinnya. Tapi minim kalau dipakai kalem-kalem layak. Halus suara mesinnya. Sementara kalau pakai Amsoil, pakai kalem-kalem, kasar suara mesinnya. Tetaplah apa berkurang. Tetaplah ke amplas mesinnya. Langsung suara kasar kan subane dari gesekan. Kalau mau irit satu cari oli yang bagus, kekentalannya sesuai, bahannya bagus, aditifnya bagus. Mau lebih irit lagi, pakai minyak goreng, mau oli yang murah, oli yang mahal, terbukti ditambahin minyak goreng bisa apa baik. Penulis masih belum nemu oli yang nggak cocok pakai minyak goreng. Tapi minim Amsoil Signature oli rekomendasi itu cocok. Ya wes lah gitu aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.